Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat seluruh dewan juri yang arif dan terpuji, semoga dirahmati oleh Sang Ilahi. Hadirin pemirsa yang berbahagia, hari ini kita menyaksikan sebuah tragedi yang mengerikan. Masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda sebagai harapan bangsa, kini mulai hanyut dalam ilusi gaya hidup palsu. Media sosial menjadi ajang pamer gaya hidup dusta yang dijadikan tolak ukur harga diri dan martabat jiwa. Akibatnya, lahirlah budaya ritualistika di mana gaya hidup dipoles dengan cicilan semata. Mereka tidur dalam dekapan cicilan, bangun dalam pelukan tagihan. Catatan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan OJK Indonesia pada bulan Januari 2025 menunjukkan bahwa outstanding pinjol, hutang yang belum dilunasi, tembus sampai 78,5 triliun rupiah. Naik hampir 30% hanya dalam setahun saja. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Jika tren fenomena ini terus merajalela, kita akan menghadapi krisis sosial ekonomi yang parah tak terduga. Keluarga muslim retak karena beban biaya. Generasi muda tumbuh tanpa daya. Berutang sejak dini tanpa ketahanan finansial yang nyata. Zakat, wakaf dan infak makin terlupa karena penghasilan habis untuk cicilan semata. Sementara lembaga ribawi makin berjaya. Dan yang paling menyayat jiwa, hidup dengan hutang dianggap biasa. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita bahwa hutang bukan sekedar angka, tapi bisa merusak moral dan akhlak mulia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridainya. Qala, beliau bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, innar rajula, sesungguhnya seseorang idza gorima, apabila terbiasa berhutang, haddasa fakadzaba, maka ia akan berbicara namun berdusta, wa wa'ada fa akhlafa, dan berjanji namun mengingkari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas bagaimana solusi dari fenomena ini semua? Sebagai jawabannya adalah, mari kita satukan visi, kuatkan hati dan nurani, bersama kita menerapkan nilai dan prinsip ekonomi Islami dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin pemirsa Satu Nusa, Satu Bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil, berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Wala tubaddir tabdira, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Innal mubaddirin, sesungguhnya para pemboros, kanu ikhwanas syayatin, itu adalah saudara-saudara setan. Wa kana syaiton lirabbi kafura, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dr. Monjerkaf, seorang pakar ekonomi syariah internasional, dalam bukunya The Islamic Economy, beliau menjadikan ayat ini sebagai bagian dari Islamic Economic Norms, sehingga lahirlah setidaknya 3 nilai dan prinsip ekonomi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu hadirin? Pertama, giving, prinsip berbagi dan menolong. Islam mengajarkan kita bahwa harta tak seharusnya memperkaya diri semata,
namun mengalir pada yang membutuhkan. Inilah jalan keluar dari individualisme yang membara. Dengan berbagi, lahirlah kebutuhan dan keinginan. Hadirin pemirsa yang berbahagia. Kedua, controlling, prinsip menghindari pemborosan dan gengsian. Gaya hidup mewah yang mengandalkan cicilan adalah bentuk nyata pemborosan. Islam melarang konsumsi berlebih yang hanya untuk gengsi dan pencitraan. Bijaklah dalam membelanjakan, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ketiga, guarding, prinsip menjaga diri dari godaan setan. Innal mubaddirin kanu ihwanas syayatin. Mereka yang boros menurut Allah adalah saudara setan yang menyesatkan. Setan selalu membisikkan keinginan yang tak berujung. Maka jagalah diri dengan rasa cukup, rasa syukur, dan perencanaan yang matang. Agar hidup tidak dikendalikan nafsu, tapi diarahkan oleh iman dan perhitungan. Hadirin pemirsa yang budiman dan penuh harapan. Inilah saatnya kita semua melakukan peralihan dari gaya hidup riba menuju prinsip ekonomi yang penuh keberkahan. Agar hidup kita tidak hanya tampak gemilang, tapi juga berkah, seimbang, dan penuh harapan. Dengan giving kita saling menguatkan, dengan controlling kita menata pengeluaran, dan dengan guarding kita menjaga iman dari bisikan kehancuran. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.